Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Inglis Sulilis, Tambuk A42120184, kelas D, Universitas Tadulako. Di sini kita akan belajar tentang permasalahan belajar dari seorang anak atau dari seorang siswa. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhinya dan kesulitan yang dialami oleh siswa tersebut. Ya. Apa itu masalah belajar? Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh seorang siswa dalam menghambat kelancaran proses belajar individu yang dilakukan untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru saja secara keseluruhan. Ya. Ada beberapa jenis masalah dalam belajar. Yang pertama yaitu learning disorder. Learning disorder, di mana kadang proses belajar seorang terganggu karena timbulnya tesmen yang bertentangan atau berbeda. Kemudian yang kedua adalah learning dysfunction. Learning dysfunction merupakan gejala di mana belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya siswa tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental tersebut, gangguan alat indera ataupun gangguan psikologis lainnya. Sebagai contohnya, siswa yang memiliki postur tubuh yang tinggi dan sangat cocok menjadi atlet bola voli, namun karena tidak dilatih atau dirinya tidak melatih, maka dia tidak akan bisa menguasai teknik-teknik dalam permainan bola voli. Ya, yang ketiga adalah underachiever, yaitu gangguan pada siswa sesungguhnya memiliki tingkat atau potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tapi prestasi belajarnya tergolong rendah atau di bawah. Contohnya, siswa yang telah menunjukkan tingkat kecerdasannya tergolong sangat unggul, IQ dari 130 sampai 140, belajarnya itu biasa-biasa saja atau malah rendah atau merosot. Kemudian yang keempat adalah slow learner, yaitu anak yang dalam belajarnya lambat memahami pelajaran yang diberikan, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengajar siswa tersebut. Kemudian yang kelima adalah learning disabilities, di mana pada kelompok ini siswa tersebut mengalami ketidakmampuan belajar yang mengacu di mana siswa tidak dapat belajar atau menghindari belajar sehingga tidak pernah menemukan hasil belajar yang secara intelektual terdapat pada anak-anak amatir atau idiot. Ya, kita masuk pada faktor apa saja yang mempengaruhi masalah belajar pada siswa. Ada faktor internal, yaitu dari dalam diri siswa atau dari dalam diri kita tersebut, dan yang kedua adalah dari faktor eksternal atau dari luar lingkungan atau dari lingkungan. Kemudian contoh faktor internal yang pertama adalah karakteristik siswa. Dapat dilihat dari kemampuan siswa saat belajar, namun jika siswa tersebut tidak memiliki niat untuk belajar, maka siswa tersebut akan cenderung untuk mengabaikan aktivitas belajar. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah memperhatikan atau mengikuti kegiatan belajar. Yang ketiga adalah motivasi belajar. Di dalam aktivitas belajar, motivasi individu diterapkan dalam bentuk ketahanan atau ketekunan dalam belajar. Ya, kesungguhan menyimak, mengerjakan tugas, dan sebagainya. Memberikan dampak bagi tercapainya hasil belajar yang maksimal baik. Kemudian yang keempat adalah konsentrasi belajar. Kesulitan dalam konsentrasi merupakan indikator adanya masalah belajar yang dihadapi oleh siswa. Karena hal itu akan menjadi kendala dalam mencapai hasil belajar yang diterapkan oleh siswa tersebut. Kemudian yang kelima adalah mengelola bahan ajar. Ya, siswa mengalami kesulitan saat mengelola bahan yang diajarkan.
maka itu berarti ada kendala yang dihadapi oleh siswa tersebut. Yang keenam adalah rasa percaya diri, yaitu salah satu kondisi psikologis seseorang yang berpengaruh terhadap aktivitas fisik dan mental dalam proses pembelajaran adalah rasa percaya diri. Yang ketujuh adalah kebiasaan belajar, yaitu berlaku pada seorang anak yang tertanam dalam waktu yang lama sehingga pada aktivitas belajar seseorang aktivitas belajar tersebut. Kemudian yang kedelapan adalah tingkat kecerdasan rendah. Walaupun tingkat kecerdasan seorang siswa bukanlah nilai mutlak dan berubah-ubah, hal ini dapat menjadi satu faktor penentu keberhasilan belajar. Tingkat kecerdasan dan kemampuan dasar yang rendah bisa menjadi penyebab kesulitan belajar pada seorang siswa. Yang kesembilan adalah kesehatan yang harus kita jaga. Gangguan mutiara senda pada perseptual, kondisi tubuh yang sakit yang kurang dengan vitamin dapat menyebabkan kurang maksimalnya dalam belajar. Begitupun jika terjadi gangguan pada alat indera seperti penglihatan dan pendengaran yang secara oknum penyebab terjadinya kesulitan dalam belajar. Hal ini sama juga dapat terjadi jika ada gangguan dalam penafsiran pesan dalam otak atau alat perseptual. Kita masuk pada faktor internal atau faktor yang terjadi pada diri siswa tersebut. Terdapat dari eksternal atau faktor-faktor di luar. Faktor eksternal contohnya yang pertama adalah dari seorang guru. Yang kedua adalah faktor yang tidak kalah pentingnya adalah keluarga. Kemudian yang ketiga, lingkungan sosial atau teman sebaya kita. Yang keempat adalah kurikulum sekolah, dan yang kelima yaitu sarana dan prasarana. Jadi saya dapat mengambil kesimpulan, kegiatan belajar di sekolah dihadapkan dengan sejumlah karakteristik siswa yang berbagai variasi. Ada siswa yang dapat menerima kegiatan belajar dengan lancar, dan di sisi lain ada juga siswa yang sedikit mengalami berbagai kesulitan siswa yang ditunjukkan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Kesulitan belajar dapat pula disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosiologis, yang semuanya pada akhirnya dapat mengakibatkan prestasi belajar siswa berada di bawah rata-rata. Ya, itulah hasil video tentang pengaruhnya kesulitan yang dialami siswa tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.